ada ulcer juga. Nah, untuk tahu ini bacterial infection dan bakterinya apa aja, kita bisa mengambil sampel dari tubuh ikan kita, kemudian dikultur ya, dikultur dengan medium tertentu. Kita juga bisa melakukan PCR ya. Zaman sekarang sudah PCR ini bukan sesuatu yang mahal dan sulit, maka kita bisa juga melakukan PCR atau juga bisa dengan antibiogram ya yang kemarin kita eh, pelajari juga ya. Untuk antibakterial terapi ini beberapa obat yang sering dipakai adalah oxytetracycline, florfenicol, enrofloxacin ya. Biasanya diberikan di pakan, ya, dimasukkan ke air atau diinjeksikan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, obat-obat untuk antibakteri tentu obat-obat ini ya, antibiotik ini ya, teman-teman eh, paham bagaimana mekanismenya ya. Nah, kemudian ketika pemejanannya itu dicampur pakan atau dimasukkan ke dalam air ya. Nah, bila itu kita pakai untuk treatment populasi, jadi di dalam satu empang gitu misalnya, atau dalam satu tong lele tadi misalnya ya, atau satu tambak seperti itu ya. Nah, bisa juga diinjeksi ya, mungkin untuk ikan-ikan kesayangan tadi arawana saya atau ikan koi ya. Skripsi saya itu tentang pertumbuhan ikan koi. Wah, beda banget ya sama S2 saya sih tentang penggunaan eh, synthetic drugs untuk anti kanker. S3 saya juga ke cancer imunoterapi. Saya membuat DNA vaksin ya, kombinasi dengan sel-sel sistem imun untuk memacu sistem imun ya untuk bisa mengeradikasi menyingkirkan kanker yang mengekspresikan protein tertentu. Itu S3. Tapi S1 saya itu malah pertumbuhan ikan koi ya. Nah, kalau ikan koi seperti itu dipelihara di kolam, ikan koinya kan bisa dihitung ya, maksudnya jumlahnya tidak banyak. Maka ketika ada yang sakit, itu bisa diangkat dan kemudian lebih baik untuk dipisahkan dari yang lain, kemudian bisa di treatment. Nah, ini kalau individual treatment maka bisa injeksi ya, seperti itu. Tapi kalau di tong kolam lele, kalau injeksi ya nangis kita ya, banyak sekali ya ikan lele yang dimasukkan berapa ratus gitu ya. Wah, nanti kita nginjeksi satu-satu juga sulit ya. Oleh karena itu ada beberapa cara untuk administrationnya ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhitungkan adalah farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat tersebut. Kemudian tentu saja lingkungan tempat hidup ikan itu, temperatur di air ya, kemudian juga species differences. Nah, kalau kemarin saya bilang kalau Anda jadi dokter manusia itu kan spesiesnya sama ya, tapi kalau dokter hewan udah spesiesnya itu eh, beda-beda ya, sama-sama unggas spesiesnya beda, ikan juga ya. Nah, maka eh, akan banyak variasi-variasi yang mungkin kita harus perhitungkan. Ya. Nah, untuk fungal infection itu eh, bisa disebabkan oleh saprolegnia dan lain sebagainya ya banyak ya ini. Nah terapinya dengan hidrogen peroksida, dengan formalin ya, dengan salt ya dan obat antifunggi ya. Nah yang penting di sini adalah kalau fungal infection ini adalah manajemen dari lingkungannya ya itu penting. Lingkungan itu ya kebersihan lingkungannya, kemudian tadi suhu, asam basanya ya, kebersihan sampah-sampah ataupun lumut-lumut yang ada di situ ya. Itu juga harus diperhatikan ya untuk lingkungan kita dalam memelihara ikan tersebut ya. Nah,
kemudian untuk parasit, nah parasit ini bisa disebabkan oleh macam-macam. Ada protozoa, hel, protozoa ya, contohnya Ichthyopterius, Trichodina ini ya sering. Kemudian helminths, cacing ya, monogenea, nematoda, ya berbagai jenis nematoda. Nah, ini bisa ditreatment dengan formalin, praziquantel ya, chopper ya dan beberapa obat yang lain. Nanti ini ya. Nah, untuk obat-obat anti parasit ini bisa diberikan ya dengan melalui secara imersi ya. Kemudian nah kalau yang imersi ini kan berarti ikan-ikan ini dimasukkan ke dalam cairan yang ada obatnya atau obatnya dimasukkan ke dalam cairan atau lingkungan tempat dia atau ikan-ikan ini tinggal. Kalau feed base, nah kalau feed base berarti em, obatnya itu dijadikan satu dengan pakannya, ya. Nah, keduanya itu sama-sama memberikan obat tanpa menyentuh satu-satu pasien kita atau ikannya itu, ya. Jadi sekali dimasukkan semua nanti bisa mendapat. Nah itu tetapi nanti akan sangat dipengaruhi oleh keaktifan dari si ikan untuk makan kalau feed base ya. Kalau immersion sih lebih lebih merata ya. Tetapi sebetulnya dua-duanya ini juga ada efek buruknya yaitu ini akan mencemari lingkungan di tempat ikan tersebut. Jadi kalau kita masukkan cairan atau obat atau serbuk atau obat ini ke dalam tempat tinggalnya ikan, kolam atau empang ya, itu maka obat itu juga akan mencemari satu empang itu. Ya, nah feed base pun juga demikian ya. Ketika dia masuk dalam pakan, akan dimakani oleh ikan-ikan, tetapi seringkali masih ada sisa pakan. Nah, sisa pakan itu juga akan berbahaya ya, akan menyebabkan perubahan di lingkungan ikannya itu, gitu. Nah, di obat-obat anti parasit ini kita juga harus melihat bagaimana toksisitas dari obat-obat tersebut. Dan kalau kita bicara tentang pengobatan pada hewan atau veterinary farmasi ini, maka seperti yang saya bilang tadi, kita itu berhadapan dengan berbagai jenis spesies yang mereka mempunyai kepekaan yang tidak sama ya. Jadi itu kita harus hati-hati. Maka referensi-referensi seperti yang kemarin di kuliah kemarin itu saya sampaikan itu kalau yang ada free-free gitu bisa diambil ya atau bisa disimpan supaya teman-teman mempunyai panduan ya ketika mengevaluasi efek suatu obat gitu, aktivitasnya maupun toksisitas atau efek sampingnya gitu ya. Nah, sama ya kalau kita bicara tentang treatment untuk ikan ini, maka anti parasit pun juga akurat diagnosis before terapi itu penting. Kemudian juga kita penting untuk menentukan dosing dan durasi treatment seperti tadi saya sampaikan. Ketika kita memasukkan makanan yang mengandung pakan yang mengandung obat, ya kita harus perhatikan, kita harus tahu ikan kita itu makan sehari berapa kali. Ketika dikasih pakan sekian kilo, misalnya langsung habis atau sisa berapa yang tepat. Nah, karena itu nanti menentukan
berapa besar pakan yang mengandung obat yang kita berikan. Jadi tentu saja itu berhubungan dengan dosisnya. Nanti berapa lama itu boleh ada di situ, gitu ya. Atau ketika kita memasukkan obat ke dalam kolam ya, maka apa yang terjadi di situ? Berapa lama obat tersebut akan bisa tinggal, gitu ya. Nah, itu juga penting. Nah, yang penting lagi adalah ketika kita bicara tentang pengobatan pada ikan ini adalah ada masalah antimikrobia ya. Nah, antimikrobia ini juga berbahaya ya tentu saja. Maka penggunaan antibiotik, antimikroba itu juga harus hati-hati ya, sama seperti pada manusia kayak gitu. Misalnya ya ada suatu outbreak di tilapia pond, maksudnya di suatu empang isinya eh, tilapia ya. Kalau tilapia itu teman-teman apa ya yang biasa bahasa yang kalau kalian tuh apa ya? Nila, mujair ya, nila, mujair itu tilapia ya. Nah, tilapia itu sebetulnya ikan nila atau mujair itu sebetulnya bukan dari sini ya, tapi dari Afrika. Ya, dia itu merupakan eh, di Amerika itu dia merupakan spesies invasif mujair nila ini. Jadi jangan sembarangan memasukkan ikan-ikan seperti ini ke dalam danau, sungai, seperti itu. Karena ini ikan yang invasif ya, dan dia akan memakan ikan-ikan asli, spesies-spesies asli yang kecil-kecil di daerah yang di sungai tersebut gitu. Ya. Nah, cuman memang ikan ini nih dagingnya tuh cukup tebal gitu ya, sehingga bisa difile dan sehingga banyak dikembangkan ya. Nah, eh, biasanya, nah ketika terjadi eh, penyakit, misalnya ada satu kolam ya tilapia, kemudian ikannya sakit. Ini biasanya disebabkan oleh Streptococcus bakteri ya. Kalau bakteri itu biasanya Streptococcus, atau kalau virus itu TILV ya, tilapia lake virus ya, itu juga eh, tinggi ya. Kemudian kalau bakteri biasanya kalau tilapia itu Streptococcus ya, Streptococcus. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kualitas dari air ya. Misalnya water quality-nya jelek gitu ya. Oksigennya rendah, pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian temperaturnya juga tidak sesuai, itu menyebabkan ikan ini akan stres ya. Ketika mereka stres akan menjadi sensitif terhadap penyakit. Nah, selain virus dan bakteri itu juga bisa disebabkan karena parasit dan fungi tadi ya. Maka ketika ada suatu kasus outbreak di kolam ikan kita, kita cek dulu gejala klinisnya, kita ambil sampel ikannya, lalu bila ada lesi, maka kita bisa ambil sampel dari lesi itu, kemudian bisa ditumbuhkan di medium untuk lihat bakteri, atau di PCR ya untuk lihat ini penyakitnya apa gitu ya, atau bisa berdasarkan gejala klinis yang muncul ya. Mungkin ada lesi di badannya, atau mungkin sirip-siripnya membusuk seperti itu. Nah, maka intervensi kita apa? Eh, Biasanya ini disebabkan karena kualitas lingkungan yang buruk, maka airnya harus kita betulkan, ya. Kemudian ketika penyakitnya sudah ditemukan, maka bila bakteri itu apa aja, maka antibiotik juga bisa eh, ini apa ditentukan dan dipakai yang sesuai gitu ya. Nah,
dari saya mungkin itu dulu ya, teman-teman. Nanti Senin akan saya beri case-nya. Nanti teman-teman akan diskusi. Tadi ada 12 kelompok ya, sehingga saya pengen 5-5, tapi mungkin kalian ini dari satu angkatan atau dari beberapa angkatan? Ada angkatan 2024, ada yang 2023 sama 2022, Ibu. Tapi Oh, kebanyakan 2024. oke, kalian ini aja kerjanya daring aja nggak apa-apa ya, pakai diskusi pakai Zoom-Zoom gitu kecil-kecil. Nanti ngerjakan bareng-bareng seperti biasa gitu ya. Jadi Baik. nanti kalian ketika ujian tinggal siapa? Bu Marlin ya? Iya, Oke. J, mungkin itu nanti dikumpulkannya masih ketika UAS ya, jadi masih cukup lama kan ya, masih 1 bulan ya. iya Ibu Ya masih. kurang lebih masih Ah, 3 minggu ya, masih 3 minggu ke 3 minggu sampai 4 mingguan lah ya. Mudah-mudahan bisa selesai segera. Ada pertanyaan sampai